Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini mari kita awali pertemuan ini dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengenalkan terkait dengan bagaimana hadis menghadapi perkembangan sains. Ya, perkembangan sains. Jadi bukan berarti ketika kita menguji keabsahan dari sebuah teks itu selalu berangkat dari kajian sanad maupun matan. Namun apabila hadis itu memang berkaitan dengan sains, tidak menutup kemungkinan untuk mengurai atau menilai tentang keabsahan suatu hadis itu bisa didasarkan pada kajian sains, perkembangan sains. Ya. Nah, untuk mengenalkan pertama kali, saya akan mengenalkan tulisannya Pak Zaglul An-Najjar. Ya, beliau ini seorang ilmuwan dari Mesir. Dia mencoba untuk melakukan saintifikasi dari teks Al-Quran maupun teks hadis. Kebetulan saya punya beberapa bukunya. Ini saya tampilkan. Kok gak muncul-muncul ya? Nah ini yang terkait dengan Al-Quran. Ini ada fotonya malah. Ya, judulnya Wonders of the Ever Glorious Quran. Nah ini. Jadi di sini dia mencoba untuk mengupas tafsir-tafsir Al-Quran berangkat dari penemuan-penemuan saintifik. Nah itu satu bukunya. Yang lainnya ini terkait dengan sunnah, The Research in the Sunnah, A Scientific Approach. Nah ini jilid 1, ini yang jilid 2 nya. Nah ini saya akan mengenalkan yang kajian hadisnya saja dulu ya. Kebetulan bukunya ditulis menggunakan bahasa Inggris. Ada nggak Pak bukunya yang berbahasa Indonesia? Ada. Sudah diterbitkan, entah di perpustakaan sini ada atau tidak, saya belum tahu ya. Tapi yang jelas saya punya buku yang ditulis menggunakan bahasa Inggris. Misalkan kita membahas terkait dengan langit ketujuh. Nah ini hadis pertama itu The Seven Earth. Ya, rolling up the heaven on the day of judgment, star secure in the sky. Nah ini, jadi ini beliau akan membahas secara saintifik terkait dengan hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Nah ini kita masuk dulu. Tadi halaman berapa ya? Introduction-nya lama ternyata. Nah, tentang penciptaan ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Salamah misalkan ya, The Seven Earth ini. Jadi diriwayatkan oleh Abu Salamah, dia dari Aisyah.
Ternyata dia ketika menjelaskan terkait dengan hadis-hadis tentang penciptaan itu, ya, bahwa ada 7 lapis, ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan dibuat dalam waktu 6 hari. Ini dia mengedepankan teori relativism, teori relativistiknya. Jadi di sana relativitas itu ada. Jadi selama ini ketika kita memahami hadis yang mengatakan bahwa bumi itu diciptakan dalam waktu 6 hari, yaitu para ustadz itu mengatakan 1 harinya akhirat itu 1000 tahunnya di dunia, kan seperti itu seringkali, ya. Tetapi oleh Pak Jabul An-Najjar ini dia menjelaskan menggunakan teori relativism. Jadi di sana ada beberapa galaksi memang, ya. Mungkin kita tahu bumi itu berada di dalam galaksi Bima Sakti, kan begitu. Nah, 7 hari yang kita pahami sebagai orang yang ada di bumi itu ya memang 24 kali 7 jam, kan seperti itu. Tetapi ini karena kita sudah masuk ke dunia lain, gampangnya kita masuk ke alam lain, ya, sesuatu hal itu bisa dianggap lebih lama apabila dia sudah memasuki sesuatu hal yang lain, ya. Jadi misalkan begini, kita melihat Gunung Muria dari arah sini, itu mungkin kita melihatnya agak kecil, ya. Jadi kita akan menilai bahwa Gunung Muria itu kecil, ya, itu kita yang ada di posisi Ngembalrejo saat ini misalkan. Tapi definisi kecilnya Gunung Muria itu akan berbeda ketika yang mendefinisikan itu adalah orang yang tinggal di lereng Gunung Muria. Dengan barang yang sama, ya, di tempat yang sama, ukuran yang sama, tetapi dia akan menilainya berbeda. Kenapa? Karena mereka memang langsung melihat, jadi melihat secara langsung. Jadi mereka memang hidup di lereng Gunung Muria misalkan, entah di daerah Ndawi atau apa. Mereka melihat bahwa gunung itu besar. Kita melihat di Ngembal memang agak kecil kelihatannya karena kita memang jauh. Ya, ini relatif. Jadi tergantung siapa yang melihat. Belum lagi nanti dilihat dari satelit misalkan. Oh, pasti Gunung Muria lebih kecil. Apalagi orang-orang yang melihat di satelit itu, ya, dia itu akan bisa melihat gunung-gunung yang lain di sekitar Gunung Muria, misalkan Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, terus belum lagi gunung apa itu, Gunung Kapur, ya, yang Puanjang itu. Nah, ini akan berbeda ketika dinilai oleh seseorang yang tinggal di dia melihat menggunakan satelit, tapi dia menceritakan sesuatu yang sama. Nah, sehingga ketika di sini disebutkan bahwa penciptaan bumi itu terjadi fi sittati ayyamin, 6 harinya itu memang berbeda-beda, ya. 6 hari di sini ya memang sudah lama karena kita melihatnya begini, hitungan hari 24 jam atau apa itu kan hitungan rotasi bumi, ya, rotasi bumi saat berputar 1 kali itu akan dilihat cepat oleh orang yang ada di planet lain. 1 bulan, kok 1 bulan, 1 putaran 1 hari. Tetapi mereka yang ada di agak jauh dari lintasan matahari, karena matahari kan memang jadi titik pusat, ya, titik pusat. Nah, dia rodok jauh, yang paling jauh apa ya? Kalau dulu kan Pluto, ya.
Namun dalam perkembangannya kemarin ada yang mengatakan Pluto sudah tidak lagi menjadi planet kan begitu. Ya nggak tahu lah ini perkembangan bagaimana, tapi misalkan kita menggunakan Pluto sebagai planet terjauh. Satu harinya di Pluto itu berbeda dengan satu harinya di Bumi. Maka disinilah kemudian kita jangan membayangkan bahwa penciptaan alam semesta itu visitate ayam itu memang benar-benar 6 hari. Ya mungkin ada benarnya juga yang dikatakan oleh para ustadz, satu harinya orang yang ada di dunia itu berbeda dengan satu harinya orang yang ada di alam abadi. Satu harinya itu sama dengan satu harinya di akhirat itu 1000 tahunnya orang yang ada di dunia, karena ini memang relatif ya. Ketika orang berhidup di dalam alam yang kekal itu beda dengan orang hidup yang ada di alam dunia, apalagi di dalam galaksi Bima Sakti yang cukup kecil kan begitu. Ini sangat relatif. Nah, jadi untuk menjelaskan hadis-hadis yang semacam itu, Pak Zaglul An-Najjar ini menggunakan teori saintifik ya untuk memperjelas terkait dengan bagaimana cara menjelaskan ini menggunakan penjelasan saintifik. Nah, saat ini fisika, dunia fisika ya. Terus belum lagi misalkan begini, dalam beberapa tulisannya ya, nanti dibaca sendiri, nanti saya kirimkan 2 sekaligus ya, 2 file ini, jilid 1 dan jilid 2 nya. Misalkan kenapa ada hadis yang melarang seseorang laki-laki itu menggunakan wadah emas atau perak? Ini mungkin jawaban kita selama ini ketika kita mengaji pada ustadz itu akan mengatakan emas dan perak itu wadah atau tempat minumnya, tempat makannya orang-orang kafir di dunia, tetapi akan menjadi tempat makan minumnya orang-orang yang beriman pada Allah besok di surga, kan begitu. Ini jawaban yang sering muncul di telinga kita, tetapi oleh Pak Zaglul An-Najjar ini kemudian dicoba dijelaskan secara saintifik. Nah, misalkan begini, kalau kita berbicara terkait dengan emas, itu kan termasuk logam mulia yang lunak ya. Kalau simbol kimianya Au, aurum. Ya. Kalau perak simbolnya D itu sebagai silver lah ya. Silver istilahnya apa sih, saya lupa. Pokoknya kita bahas yang emas saja dulu ya. Emas. Yang Au, aurum, emas. Aurum itu akan lebih akan mudah larut ketika dia harus berhadapan dengan zat-zat lain. Kenapa begitu? Karena aurum itu termasuk dalam kategori logam lunak. Dia akan mudah larut apabila dia misalkan dibuat wadah untuk soto misalkan. Unsur-unsur soto itu kalau dibedah secara kimiawi banyak sekali itu. Ada HCl, ada NaCl, ada H2O, ada apalagi itu semuanya. Nah, logam mulia ini akan mudah larut di sana. Nah, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh manusia, sementara orang laki-laki itu tidak bisa menstruasi atau apa, dimana itu bagian dari pembersihan diri dari unsur-unsur yang tidak baik bagi tubuh. Maka mau tidak mau, kalau itu memang terus dipaksakan oleh seorang laki-laki dalam menggunakan wadah emas, ya dia akan menimbun logam-logam itu di dalam tubuhnya, sementara logam itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, kan begitu. Maka dalam hal ini memang dilarang untuk menggunakan wadah emas dan perak. Jadi penjelasan secara kimiawinya memang seperti itu, karena aurum termasuk logam lunak yang mudah larut apabila dia ketemu dengan zat-zat kimia lain. Jadi seluruh orang Islam memang dilarang untuk menggunakan wadah itu, karena untuk menghindari zat-zat yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini bagian dari safety food ya, dari keamanan pangan.
Jadi bukan karena itu memang dilarang karena alasan teologis. Itu tempat makan minumnya umat muslim besok di surga. Tidak hanya sebatas itu, tapi ada penjelasan yang lebih saintifik. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Zahlul An-Najjar dalam bukunya ini. Nah, seperti itu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki memang tidak boleh menggunakan wadah emas maupun perak ini untuk makan. Tetapi kalau dipakai misalkan seorang perempuan masih diperkenankan untuk memakai. Jadi ketika dia mengalami oksidasi dengan keringatnya dia sendiri, kan dia akan mau tidak mau akan terserap ke dalam tubuh. Tetapi karena perempuan masih bisa menstruasi atau apa, jadi dalam proses menstruasi itu kalau dalam dunia medis dikatakan sebagai peluruhan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi tidak hanya mengeluarkan sel-sel ovum yang tidak dibuahi, tetapi dia juga meluruhkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sementara laki-laki kan tidak bisa, maka mau tidak mau laki-laki tetap nggak boleh untuk memakai perhiasan yang terbuat dari emas maupun perak. Seperti itu. Jadi memang ada hadisnya semacam itu, tapi cara menjelaskan secara saintifik memang kita harus menggunakan ilmu kimia. Nah, ini sudah dilakukan oleh Pak Zahlul An-Najjar. Nah, jadi itu orang Mesir. Nah, ini ada penjelasannya. Dah, pokoknya temanya banyak sekali nih. Nanti kalian baca sepuas kalian. Jadi misalkan ada hadis apa itu, habatus sauda dawaun likulidain, atau hadis yang misalkan kenapa tentang dubab itu loh, idza waqa'al dubab fil ina itu. Nah, itu juga bisa dijelaskan secara saintifik. Nah, silahkan, itu tugas kita semua untuk menjelaskan itu secara saintifik. Jadi kalau memang ada yang mau menggali kajian-kajian yang model saintifik ini, ya mau tidak mau dia harus menggandeng orang yang berkecimpung di dunia sains. Jadi dulu ada mahasiswa yang mau meneliti tentang kenapa buah delima itu menjadi istimewa dalam Islam, bagaimana narasinya. Nah, saya minta dia untuk melakukan cek lab terkait dengan unsur-unsur kandungan yang ada di dalam buah delima itu. Dia menggandeng laboratorium di Jogja. Hasilnya dia temukan ada beberapa unsur, termasuk multivitamin B kompleks ya, multivitamin kompleks yang itu memang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga buah delima itu memang istimewa versi Islam gitu ya. Bahkan terus lagi buah tin ya, meninggalkan Quran kan ada watin nih, terus buah zaitun juga, nah, termasuk itu. Nah, ini sesuatu yang perlu kita gali secara saintifik. Nah, jadi kita menguji keabsahan dari teks hadis itu ya tidak cukup kalau hanya mengandalkan kritik sanadnya saja, bahkan kritik matanya. Ketika kita berbicara kritik matan, sangat terbuka dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan saintifik ini yang sudah dilakukan oleh Pak Zahlul An-Najjar. Ada nggak Pak yang tulisannya berbahasa Indonesia Pak? Kalau terjemahannya ini saya pastikan sudah ada memang, tetapi yang ditulis oleh orang Indonesia ada juga. Misalkan kayak yang ditulis oleh Pak Sekjen Kemenak, Pak Nizar Ali, itu dia kan menulis tentang hadis-hadis sains. Nah, itu Pak Nizar Ali menulis tentang itu. Nah, jadi kajian hadis didekati dengan pendekatan saintifik sebenarnya sudah ada, sudah banyak. Jadi kalian nanti kalau mau meneliti hadis dengan pendekatan saintifik, kalau memang kalian sendiri tidak bisa melakukannya secara sendiri, ya maka bisa menggandeng orang-orang yang memang berkecimpung di dunia sains itu sendiri.
Nah, itu oke, nanti kita diskusikan di WA group saja biar lebih gayang, nah, ibaratnya begitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hadis dan perkembangan saintifik. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Absennya seperti biasa dilakukan secara mandiri. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.